bagaimana kabarnya? Kembali ketemu dengan saya, dengan Dr. Sonia Sian yang akan membahas seputar kesehatan. Kali ini saya akan membahas mengenai demam pada bayi dan anak. Nah, ini adalah topik yang sering dialami oleh ibu-ibu semua. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kamu sehingga kamu tahu tentang seputar demam dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, stay tune ya. Demam adalah keadaan di mana suhu tubuh kita lebih tinggi daripada suhu yang normal. Suhu yang normal itu adalah sekitar 36 sampai 37. Jadi kalau di atas 37 kamu berarti mengalami yang namanya demam. Nah, apa penyebab dari demam? Demam itu kebanyakan karena infeksi ya, yang mengakibatkan ketidakseimbangan produksi panas dalam tubuh dengan pengeluarannya. Jadi timbul suhu tubuh ini lebih tinggi dari biasanya. Sebenarnya demam itu tidak perlu kamu khawatirkan terlalu berlebihan ya, karena demam itu mempunyai fungsinya. Fungsi dari demam ini adalah dapat meningkatkan imunitas dari tubuh, bahwa tubuh ini sedang mengalami serangan suatu penyakit. Yang kedua adalah meningkatkan pemulihan tubuh. Yang ketiga adalah sebagai sarana pertahanan tubuh dalam melawan infeksi. Nah, yang keempat berarti adalah suatu sinyal yang menandakan bahwa tubuh ini mengalami gangguan kesehatan. Jadi ini tanda bahwa seseorang itu mengalami sakit. Banyak ibu-ibu fobia sekali terhadap yang namanya demam pada anak atau bayinya ya, karena kita tahu bahwa demam ini, terutama demam yang tinggi, bisa mengakibatkan terjadinya yang namanya kejang atau namanya kejang demam. Dari namanya kita tahu bahwa kejang demam adalah kejang yang didahului oleh demam. Biasanya dialami oleh bayi atau anak yang suhunya di atas 38 derajat Celcius, dan rata-rata dialami bagi bayi atau anak yang umurnya 6 bulan sampai 5 tahun. Bila anak kamu atau bayi kamu masih di bawah 6 bulan atau di atas 5 tahun ini, jarang terjadi yang namanya kejang demam. Seandainya terjadi pun kejang demam ini, berarti ada sesuatu penyakit yang mengakibatkan kejang, terutama gangguan di otaknya. Nah, bagi ibu-ibu yang mempunyai bayi yang umurnya 6 bulan sampai 5 tahun, sebaiknya persiapkan ada obat anti kejang ya, atau stay solid sup ya, yang dimasukkan ke dalam anus, yang kamu simpan di rumah, yang penyimpanannya ada di kulkas ya. Jadi bila suatu saat anak kamu atau bayi kamu mengalami demam yang di atas 38 derajat Celcius, ternyata sudah dikasih obat tetap tinggi, kemungkinan mengalami kejang dapat terjadi. Jadi bila kamu menyediakan obat tersebut, bisa kamu langsung masukkan obat tersebut ke anusnya, sehingga kejang pun dapat diatasi dengan baik. Bagaimana sih cara mengatasi demam? Ada 2 cara ya teman-teman, tanpa obat dan dengan obat. Kita bahas dulu ya yang tanpa obat. Tanpa obat itu yang pertama, pastikan si bayi atau anak ini mendapatkan banyak cairan, karena kita tahu bahwa demam ini dapat menimbulkan kehilangan banyak cairan. Bagi anak, perbanyak minum. Bagi bayi yang masih minum ASI atau susu formula, berikan lebih banyak lagi ya susunya. Dan pastikan bagi bayi yang menggunakan botol susu, sterilitasnya tetap dijaga ya teman-teman, karena kita tahu bahwa bayi yang mengalami demam imunitasnya sedang menurun, jadi mudah sekali masuk infeksi. Jadi sterilitas dari botol susunya harus tetap dijaga. Yang kedua adalah kompres bayi atau anak ini dengan air hangat, bukan air dingin, bukan juga air yang panas ya. Lakukan di ketiaknya atau di selangkangannya atau juga di dahi. Jadi dapat mempercepat penguapannya. Yang ketiga adalah pastikan bayi atau anak tersebut memakai pakaian yang nyaman atau tidak terlalu tebal. Mengatasi demam dengan obat yaitu dengan obat-obat antipiretik, yaitu paracetamol dan ibuprofen ya. Sedangkan aspirin ini sudah tidak dianjurkan lagi sekarang karena dapat menimbulkan sindrom Rey. Nah, sindrom Rey ini memang jarang sekali terjadi,
tapi ini dapat mengakibatkan gangguan liver dan otak. Paracetamol sebaiknya diberikan sesuai dengan dosis ya teman-teman. Jadi jangan dosisnya kurang ataupun berlebihan, sesuai dengan berat badan si bayi atau anak. Nah, paracetamol ini sebaiknya diberikan bila bayi dan anak ini demamnya atau suhunya ini mulai 38 derajat Celcius. Yang harus diperhatikan teman-teman ya bagi bayi kamu yang mengalami demam. Yang pertama, apakah anak kamu ini pada saat mengalami demam masih bisa bermain dengan baik dan tidak rewel? Nah, kalau misalnya tetap bermain seperti biasa itu tidak perlu dikhawatirkan ya teman-teman. Yang kedua, perhatikan juga apakah makan dan minumnya ini tidak terganggu. Apakah terjadi penurunan nafsu makan? Kalau misalnya biasa saja berarti demamnya tidak perlu dikhawatirkan ya. Yang ketiga yaitu perhatikan juga buang air kecilnya. Kalau buang air kecilnya normal ya, itu tidak perlu dikhawatirkan. Bila sudah mulai jarang buang air kecilnya, berikan banyak minum kepada anak tersebut supaya asupan cairannya cukup. Ada hoax yang mengatakan bahwa bila si anak ini mengalami demam, berikan selang-seling paracetamol dan ibuprofen. Ini sebenarnya tidak dianjurkan ya teman-teman. Tidak ada penelitian yang mengatakan bahwa dengan pemberian selang-seling ibuprofen dan paracetamol setiap 4 jam ini dapat memperkuat kerja dari obat. Itu tidak dianjurkan. Sebaiknya gunakanlah satu jenis macam obat, misalnya paracetamol saja atau ibuprofen saja. Yang tidak dianjurkan dilakukan bagi anak kamu yang mengalami demam, yang pertama adalah membangunkan si anak pada saat dia demam tapi dia tertidur lelap. Sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Yang kedua, mengompres dengan alkohol 70%. Itu tidak efektif menurunkan suhu ya. Justru inhalasi dari uap alkohol ini dapat mengganggu kesehatan bayinya. Bisa terjadi hipoglikemia atau juga terjadi koma. Yang tidak dilakukan adalah mengompres dingin, karena kompres dingin ini dapat mengakibatkan tubuh anak menggigil. Yang kedua, vasokonstriksi dari pembuluh darah, jadi pembuluh darahnya jadi mengecil. Yang ketiga adalah si anak merasa tidak nyaman. Teman-teman, kamu sekarang sudah tahu apa itu demam dan bagaimana cara mengatasinya di rumah. Yang selanjutnya yang kamu lakukan adalah setelah demam teratasi, kamu bisa cek anak kamu ke dokter. Mengapa terjadi demam? Apa penyebabnya? Nah, itu tugas dokter untuk mengobati penyebabnya. Kalau penyebabnya sudah diatasi, maka demam pun tidak akan terjadi lagi ya, teman-teman. Nah, sekian video saya tentang demam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kamu. Bila kamu merasa video ini sangat bermanfaat, bisa kamu like, subscribe, dan share. Dan jangan juga lupa tekan tombol lonceng supaya kamu tahu video apa yang saya upload. Oke, terima kasih. Nantikan video-video saya berikutnya. Bye-bye.